Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah bertemu kembali kita di kesempatan kali ini untuk berbagi nasihat agar kita semua dalam trek kebaikan dan trek ridhonya Allah. Karena manusia itu dipastikan merugi kalau ia sekedar cukup dia beriman, beramal tapi meninggalkan tawasobil haq dan tawasobil sabr. Singkat tapi semoga memberi manfaat. Tawasobil haq dan tawasobil sabr kali ini kita akan mengangkat betapa Ramadan sebuah kewajiban yang istimewa, dan istimewa lagi Allah menghadirkan banyak kebaikan yang sifatnya melengkapi dan memaksimalkan kewajiban yang telah Allah syariatkan. Apa itu? Yaitu perkara-perkara yang disunahkan. Perkara-perkara yang disunahkan. Sahabat Nabi SAW dan juga para salafus soleh terdahulu adalah paling suka dengan perkara yang sifatnya sunnah. Apa sebab? Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah menyadari bahwasanya manusia yang namanya al-insan, dari katanya nisyan, itu memang punya tabiat pelupa, punya karakter utama pelupa. Maka tidak dipungkiri tatkala melaksanakan kewajiban akan ada saja kekurangan, atau mungkin kekhilafan. Maka hikmah sempurna syariat ini, maka turunlah perkara yang disunahkan, tujuannya adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan perkara yang diwajibkan. Ramadan kita, terkadang kita sudah tahu apa yang nggak boleh, apa yang boleh, apa yang bisa menambah pahala, apa yang mengurangi pahala. Tapi bukankah sadar atau tidak, ada ucapan yang kadang kita udah tahu itu nggak boleh, tapi terucap di bulan Ramadan. Ada perbuatan yang kita tahu dia nggak boleh, tapi tetap dilakukan di bulan Ramadan. Bukankah itu sangat kita khawatiri bisa merusak pahala Ramadan kita? Dan Masya Allah, syariat ini sempurna. Allah maha baik kepada kita. Kita sadar manusia itu punya banyak kesalahan, kadang sering lupa, sering khilafnya. Maka kewajiban Ramadan itu dibarengi, dikelilingi dengan perkara yang disunahkan yang istimewa sekali kebaikannya. Contoh, istimewanya baca Quran di Ramadan lebih istimewa lagi. Artinya perkara ini kalau kita tinggalkan tidak masalah, tapi sayang melewatkan Quran di bulan Quran. Dulu justru viralnya bulan Ramadan bukan Syahrul Siam, tapi justru di masa dulu viralnya bulan Ramadan dengan Syahrul Quran. Makanya Allah menghadirkan Quran, turun Quran, salah satunya supaya orang yang menjalankan ibadah saum lebih sempurna kebaikannya, salah satunya dipenuhi, dihiasi dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Tidak kita pungkiri, Tribuners dimanapun berada, siapapun yang dia senantiasa berinteraksi dengan Quran, Allah jamin kemuliaannya. Lihat bagaimana Makkah Mukarramah, tanah yang gersang, tandus, nggak ada tanamannya, orang akan berpikir datang ke sana. Tapi ketika turunnya Quran, hari ini tidak kita pungkiri menjadi tempat yang sangat dirindukan, Makkah Mukarramah, karena turunnya Quran. Rasulullah menjadi nabi yang utama, imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, karena Allah turunkan Quran pada Nabi SAW. Malaikatnya menjadi malaikat mulia, malaikat Jibril, karena bertugas membawa Quran. Bahkan Tribuners dimanapun berada, waktunya saja turunnya menjadi malam yang paling istimewa dari malam-malam yang ada, itu malam Lailatul Qadar, karena Allah turunkan Quran di dalamnya. Maka hari ini mari kita sempurnakan ibadah wajib Ramadan kita dengan melengkapinya dengan amalan yang dibentangkan, mengiringnya. Mungkin tidak wajib bagi kita, tapi sayang kalau melewatkan. Apakah kita menjamin bahwasanya pahala puasa kita sempurna sehingga kita berani meninggalkan amalan itu? Sayang kalau kita lewatkan. Mari banyak membaca Quran. Apalagi contohnya Nabi menghidupkan qiyamul lail, bangun malam, itu juga amalan istimewa. Beda bangun malam di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Apalagi yang istimewa, memperbanyak doa. Kita sering sudah berdoa setiap waktu, tapi jaminan doa di bulan Ramadan bahkan Allah sendiri yang merintahkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukan hanya Allah menunjukkan kedekatannya qarib, tapi Allah juga menjamin bahwasanya ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjamin pengabulan doanya. Hari ini kita berhadapan dengan ujian berat di saat momen mustajabahnya doa di bulan Ramadan. Yuk, saat berbuka, saat sahur, seperti ini kan teman-teman sekalian, Tribun dimana berada, dihadirkan video bermanfaat. Coba, ujian yang berat di luar sana apa? Justru banyak tontonan yang membuat kita terbahak-bahak, malah bahkan melewatkan momentum utama untuk berdoa. Waktu mustajab berdoa salah satunya ketika kita sahur, ketika kita berbuka.
Saya mengingatkan lewat momen istimewa ini, ayo jangan lewatkan untuk tidak berdoa kepada Allah. Kita punya banyak hajat kepada Allah. Bulan Ramadan, di antara amalan istimewa yang mengiringi kewajiban ini adalah banyak berdoa. Ringkas, kemudian yang terakhir, yang mungkin di antara sekian banyak amalan yang mungkin disunahkan, bahkan dianjurkan karena berlipat kebaikan, adalah infak dan sedekah. Apapun yang kita lakukan, meringankan beban orang lain, terutama memberi buka kepada orang puasa, pahalanya istimewa. Seorang yang cerdas, punya masa lalu yang kelam, cara cerdas ingin bertobat, bisa lewat amalan ini, bisa masuk peluang lewat amalan ini. Apa itu? Kita pingin pahala puasa orang yang kita beri, itu kita mendapatkan. Mungkin kita sudah banyak Ramadan yang kita lewati, bisa jadi bolong-bolong, atau mungkin kita dulu tenggelam sedang dalam kemaksiatan, kita bahkan nggak puasa. Ayo, ini pintu tobat, lewat pintu memberi makan orang yang berpuasa, bisa kita pilih itu. Ini amalan istimewa. Kita pingin mendapatkan pahala dari setiap orang yang kita kasih makan untuk berbuka. Kalau semakin baik puasanya orang yang kita beri makan, berarti semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Mudah-mudahan beberapa rentetan amal ini, meskipun tidak semua, tapi minimal mencakup di antara deretan amal istimewa yang Allah hadirkan di bulan Ramadan untuk melengkapi kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala fardukan. Karena kita sadar kita punya banyak kekurangan. Kita sadar Ramadan kita, puasa kita kadang ada kekurangan. Entah ucapan yang nggak sengaja, perbuatan yang mungkin kita tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita untuk bisa memaksimalkan dengan amal-amal tersebut. Saya dan Tribuners dimanapun berada, semoga dimaksimalkan dan diberikan kekuatan untuk bisa menjalannya dengan semangat dan juga dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.